Viginti. Welcome, welcome. Kembali lagi di channel kesayangan kalian para wibu kimak sekalian yang sedang OTW 100 subscriber. Hehe. Sebelum ke pembahasannya, aku mau baca dulu bentar ya cuy. Terima kasih banyak lah untuk kalian kimak untuk 100 viewsnya di video pembahasan Jakuchara part yang pertama. Kalau kalian merasa terhibur dengan channel ini, mohon bantuan dan dukungannya lah ya cuy. Dengan cara subrek, yaitu dengan menekan tombol merah di bawah kalau kalian nggak butuh warna. Atau kalau mata kalian bermasalah, ya cari aja lah tulisan subrek di bawah video ini. Udah tahu kalian itu ya kan? Dan kalau bisa agak kalian ramekan lah kolom komentar itu ya cuy. Biar ada kerjaanku balasin komentar kalian tiap malam. Oke? Ya supaya aku dan editorku lebih semangat lagi lah dalam membuat konten ke depannya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan light novel Jakuchara volume yang ke-5. Untuk part 1 ini seperti biasa terdiri dari 2 chapter, yaitu chapter 1 dan 2 di volumenya. Oke, nggak usah banyak bacot, merocot, ngecrot, kita langsung ke pembahasannya. Kita awali dengan chapter 1 dengan judul, bahkan dengan statistik yang bagus, quest bisa menjadi sulit tanpa armor. Hari itu sekolah sedang libur. Dilanjutkan dengan percakapan Tomojaki dan Tama mengenai cara bertarung melawan Erika. Tama bertanya kepada Tomojaki apa yang harus ia lakukan. Tomojaki berkata, Tama harus belajar untuk menghindar, yang dimana sebelumnya, setiap kali Erika mengganggunya, Tama selalu melawan balik. Tomojaki berkata, kalau itu bukan hal yang salah, namun malah membuat seisi kelas menjadi tidak nyaman karena keributan yang mereka buat. Apalagi Erika pandai mengatur suasana hati di kelas, sehingga membuat Tama yang menjadi sasaran kebencian dan bukan dirinya. Tama sedikit kesal dengan kenyataan tersebut, namun ia setuju dengan usulan Tomojaki. Kemudian Tama pun bertanya kepada Tomojaki, langkah pertama apa yang ia harus lakukan. Namun, Tomojaki belum bisa memberitahu langkah yang pasti. Ia belum mempunyai rencana yang matang. Tama pun memberikan usulan. Tama bertanya kepada Tomojaki bagaimana ia bisa sampai ke titik sekarang, yaitu bisa berubah dari yang kutu buku hingga bisa berbicara dengan seorang gadis secara normal. Tama menganggap dirinya mirip dengan Tomojaki, sehingga ia penasaran tentang bagaimana Tomojaki bisa berubah sejauh ini. Tomojaki pun memberitahukan langkah-langkah bagaimana ia bisa berubah, mulai dari mengendalikan wajah, postur tubuh, dan cara ia berbicara. Tama pun setuju dengan hal itu. Ia berkata kalau dulunya Tomojaki sangat canggung dan pendiam, berbeda dengan Tomojaki sekarang yang lebih ceria dan terbuka. Tomojaki pun sedikit malu mendengar pujian tersebut. Tama pun tersenyum sambil menahan tawa. Tomojaki senang melihat hal tersebut. Ia senang karena sudah bisa menciptakan suasana yang santai kepada Tama. Tomojaki pun bersyukur sudah berlatih untuk mendapatkan skill tersebut. Kemudian Tomojaki pun memberitahu langkah pertama apa yang Tama harus lakukan. Tomojaki berkata kalau Tama harus melihat baik-baik di mana ia berada sekarang, sehingga Tama dapat memutuskan kemana ia ingin pergi. Tama sedikit bingung dengan rencana tersebut. Tomojaki pun mengeluarkan alat perekam dari tasnya. Itu adalah alat perekam yang diberikan Aoi kepadanya pada saat melatih nada ia berbicara dulu. Tomojaki ingin mempraktikkan hal yang sama kepada Tama. Tomojaki pun memainkan rekaman percakapan mereka berdua yang ia rekam dari tadi secara diam-diam. Dengan rekaman tersebut, Tomojaki berharap agar Tama menyadari kekurangannya pada saat berbicara dengan orang lain. Kemudian, setelah mendengar keseluruhan percakapan mereka tadi melalui rekaman, Tama pun langsung terdiam. Tama kemudian sadar bahwa ia terlalu kasar saat berbicara dengan lawan bicaranya. Tomojaki pun berkata, kalau Tama mengetahui bagaimana ia terdengar dari sudut pandang luar, ia akan tahu di mana kekurangannya dan bagaimana ia harus berubah. Tomojaki pun melanjutkan dengan mengatakan bahwa hanya ada 2 pilihan agar seseorang dapat mempertahankan posisinya pada saat di kelas, yaitu dengan membaca suasana hati kemudian mengikutinya, atau memanipulasinya dengan memenangkan perebutan kekuasaan. Sementara itu, Tama tidak melakukan salah satu dari kedua hal tersebut. Ia hanya memberontak, sehingga ia kehilangan posisi di kelas. Tama pun mendapat kesimpulan kalau ia harus berubah. Tama pun mempercayai perkataan Tomojaki meskipun ia masih sedikit ragu. Setelah itu mereka pun mulai melakukan pelatihan awal. Tomojaki memeriksa nada suara, postur tubuh, dan ekspresi Tama, kemudian memberitahunya bagaimana cara mengubahnya. Tomojaki melakukan persis bagaimana Aoi mengajarinya dulu. Mereka berlatih agar Tama dapat mengontrol nada bicaranya sehingga tidak terkesan kasar. Akan tetapi Tomojaki sadar bahwa Tama berbeda darinya. Dari awal, Tama memang sudah seorang normi,
sehingga tidak perlu melakukan latihan yang terlalu ketat. Namun hal yang membuat Tomoyaki bingung ialah bagaimana bisa Tama masih kesulitan untuk menyesuaikan diri di kelas. Setelah sekian lama berlatih, Tomoyaki juga masih belum menemukan cara yang tepat. Ia pun memberikan langkah awal, yaitu untuk berhenti melawan Bali Erika, setidaknya untuk sementara ini. Tama pun setuju dengan langkah tersebut. Kemudian keesokan harinya, Tomoyaki melakukan pertemuan pagi dengan Aoi seperti biasa. Aoi langsung tahu kalau Tomoyaki sedang merencanakan sesuatu dengan Tama. Aoi bertanya kepada Tomoyaki apakah ia berencana untuk mengubah Tama. Tomoyaki tidak membantah tuduhan Aoi tersebut. Namun Aoi menentang Tomoyaki agar tidak mengubahnya. Aoi masih bersikap keras kepala mengenai Tama. Tomoyaki yang memperhatikan itu masih bingung mengapa Aoi sangat bersikap tidak logis seperti biasanya. Tomoyaki pun membalas dengan mengatakan kalau itu semua merupakan keinginan Tama sendiri untuk berubah. Aoi mendengar hal itu diam sejenak sambil berpikir keras. Biasanya, Aoi akan melakukan apapun agar tujuannya tercapai dalam game kehidupan ini. Itulah yang dilakukan Aoi dari awal sehingga ia bisa berada di puncak hierarki seperti sekarang. Namun, untuk kasus kali ini yang dimana melibatkan sahabatnya sendiri yaitu Tama, Aoi terkesan sangat panik dan terburu-buru tidak seperti biasanya. Itulah kesimpulan yang ditangkap Tomoyaki terhadap Aoi mengenai kasus Tama. Kemudian dilanjutkan pada saat waktu istirahat periode kedua. Lagi-lagi Erika masih mengganggu Tama. Namun kali ini, Tama tidak melawan balik. Erika sedikit terkejut dengan sikap Tama tersebut, namun ia masih terlihat tidak peduli. Mimi pun datang dan mengajak Tama pergi makan siang, sekaligus untuk mencairkan suasana. Kemudian setelah pulang sekolah, Tomoyaki menjumpai Tama di ruang kelas untuk membicarakan rencana mereka selanjutnya. Setelah mengamati kejadian tadi pagi, Tomoyaki pun memberitahukan rencana berikutnya, yaitu agar fokus untuk menjaga agar semua orang menghindari Tama dan jika mungkin mengubahnya menjadi sekutunya. Hal itu dilakukan karena ada kemungkinan kalau seisi kelas bisa saja ikut membuli Tama. Tomoyaki ingin mengantisipasi hal tersebut. Namun, lagi-lagi Tomoyaki belum menemukan cara yang tepat. Tiba-tiba pada saat sedang berpikir keras, terdengar suara orang berteriak dari ujung lorong. Orang tersebut ialah Takahiro. Oke, sekian dari chapter satunya cuy. Kenapa? Nanggung kan? Iyalah, salahin autornya cuy, jangan aku. Makanya, biar nggak nanggung, kita langsung lanjut ke chapter keduanya. Dengan judul, Pertempuran menjadi lebih baik saat kamu bertarung bersama seseorang yang gerakan khasnya berlawanan dengan gerakanmu. Dilanjutkan dengan kedatangan Takahiro tadi. Takahiro langsung mengetahui bahwa Tomoyaki sedang merencanakan sesuatu dengan Tama. Takahiro ingin ikut membantu mereka dalam mengalahkan Erika. Takahiro berkata kalau Tama ialah tipe orang yang selalu mempersenjatai dirinya. Sehingga Tama dan Erika bagaikan air dan minyak. Apalagi Erika ialah tipe yang tidak ingin mengalah. Hal itu juga serupa dengan hubungan Tama dengan Suji. Tama sering bertengkar dengan Suji dan fraksinya. Hal itulah yang membuat Tama tidak nyaman dengan kehadiran Takahiro saat ini. Takahiro yang menyadari itu langsung memutuskan untuk pergi. Namun, sesaat hendak berjalan keluar dari kelas, Tomoyaki memanggil Takahiro kembali. Tomoyaki sadar bahwa Takahiro bisa ikut membantu Tama dalam pelatihannya. Tomoyaki pun memberikan misi latihan kepada Tama, yaitu untuk mencoba berteman baik dengan Takahiro. Tomoyaki berkata bahwa alasan Tama tidak bisa bergaul dengan baik di kelas, termasuk fraksi Suji, ialah karena Tama tidak cocok. Sehingga, jika ia bisa berteman dengan Takahiro dari fraksi Suji, maka itu akan menjadi langkah awal Tama agar bisa menyesuaikan diri dengan seisi kelas. Biarpun Tama sedikit ragu dengan hal itu, namun ia tetap setuju untuk mencobanya. Takahiro pun mulai mencoba mengobrol dengan Tama. Awalnya, Tama masih sedikit menolak sehingga keadaan menjadi canggung. Namun lama-kelamaan, mereka semakin akrab dalam berbicara. Kemudian keesokan harinya, Tomoyaki berada di tempat kerjanya. Ia langsung disambut oleh Gumi dan Takahiro. Gumi bertanya kepada Tomoyaki bagaimana hasil dari penaklukan Erika pada saat turnamen olahraga waktu itu. Tomoyaki bingung bagaimana menjawabnya, dikarenakan hasilnya memang sesuai dengan harapan, yaitu Erika sudah berpartisipasi di turnamen olahraga. Namun, yang terjadi sekarang, Erika malah semakin menjadi-jadi. Tomoyaki pun memberikan jawaban yang tidak meyakinkan. Gumi pun curiga dengan hal tersebut.
Namun ia mengalihkannya dengan bertanya apakah Tomojaki dan Takahiro mempunyai seseorang yang mereka suka. Gumi bermaksud untuk menggoda mereka, namun Tomojaki dan Takahiro hanya mengeles dan langsung kembali bekerja. Sepulang kerja, Tomojaki dan Takahiro pergi ke bar minuman untuk membicarakan tentang Tama. Mereka memikirkan cara bagaimana agar Tama bisa akrab dengan teman sekelas lainnya. Takahiro menyarankan agar Tama juga berteman dengan Takei. Takahiro menyarankan Takei karena menurutnya Takei sedikit mirip dengan Tama, yaitu sama-sama mengatakan apa yang mereka pikirkan dan menjalani hidup sesuai keinginan mereka. Sehingga kemungkinan besar Tama akan dapat berteman baik dengan Takei untuk membantu pelatihannya. Kemudian keesokan harinya, Tomojaki mengadakan pertemuan seperti biasa dengan Aoi. Aoi masih terlihat frustasi melihat keadaan Tama. Pertemuan mereka kali ini bukan untuk membahas misi Tomojaki berikutnya. Tomojaki berkata, ia ingin fokus dulu untuk membantu Tama. Aoi berkata, kalau ia tidak punya hak melarang Tomojaki untuk bertindak, asalkan Tomojaki jangan sampai kalah. Aoi berkata demikian dengan ekspresi yang pasrah. Mereka pun mengakhiri pertemuan pagi itu. Kemudian pada saat di kelas, gangguan Erika masih berlanjut. Setiap kali ada kesempatan, Erika menendang meja Tama dan mengatakan hal buruk tentangnya. Namun Tama tetap tidak melawan. Suasana kelas memang belum membaik, akan tetapi Tama berhasil menahannya agar tidak semakin memburuk. Di sisi lain, Tomojaki memperhatikan Aoi yang sedang berbicara dengan salah satu geng Erika. Di situ Tomojaki sadar bahwa Aoi juga mempunyai rencananya secara diam-diam. Tomojaki pun bertanya kepada Yuju, dikarenakan Aoi juga sempat berbicara dengan Yuju kemarin. Yuju mengatakan kalau Aoi menyuruhnya untuk tidak terlalu dekat dengan Suji untuk sementara waktu. Hal itu dilakukan agar mood Erika tidak semakin rusak dan Tama berada di posisi yang sedikit aman. Kemudian sore harinya setelah pulang sekolah, Tomojaki, Tama, dan Takahiro menunggu Takei di lapangan sepak bola. Mereka ingin melaksanakan rencana mereka, yaitu dengan membuat Tama dan Takei berteman. Tama sedikit gugup mendengar hal tersebut. Takahiro mencoba meyakinkan Tama kalau Takei itu mirip dengannya. Lebih tepatnya mirip dengan mereka bertiga, yaitu Tama, Tomojaki, dan Takei. Mereka bertiga sama-sama mengutarakan apa yang ada di pikiran mereka. Namun ada perbedaan di situ. Pada saat Takei mengutarakan pikirannya di kelas, murid-murid lainnya bisa menerimanya. Namun sebaliknya, pada saat Tama yang melakukannya, suasana kelas langsung tegang. Tomojaki sadar bahwa itu bisa terjadi karena seisi kelas bisa menerima karakter Takei yang bodoh dan ceria. Berbeda dengan karakter Tama yang serius dan ketat. Tomojaki dan Takahiro pun sadar bahwa itu semua terjadi karena Takei memiliki skill pesona, yaitu pesona bodoh dan ceria, sehingga orang di sekitarnya memaklumi semua tindakan Takei. Tomojaki dan Takahiro pun memikirkan cara bagaimana agar Tama memiliki pesonanya sendiri yang dapat diterima oleh seisi kelas. Oke lah cuy, itulah pembahasan dari part 1 ini. Menurutku ya cuy, chapter 1 dan 2 pada volume ini hanya berfokus kepada permasalahan Tama. Baiklah, sekian video kali ini, kita akan lanjutkan di part keduanya nanti. Thanks for watching and goodbye Kima.